warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah ya, nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah ya merajut hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia Allah jadilah kalian ikhwana, saling bersaudara. Allah buka ayat ini dengan mengatakan wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi, jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Oleh karenanya persaudaraan adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita ingat-ingat dan harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang merajut hati-hati mereka. Kalau seandainya kau mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta infak ya, seluruh yang ada di atas muka bumi ini, kau tidak akan mampu untuk merajut hati-hati mereka. Akan tapi Allah lah yang merajut hati-hati mereka. Sungguhnya Dia adalah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Artinya Allah ingatkan yang menjadikan hati-hati para sahabat kaum muslimin saling menyayangi, saling mengasihi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau keluarkan uang sebanyak atau harta sebanyak di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kau tidak bakalan mampu wahai Muhammad. Tetapi yang menyatukan hati-hati manusia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ya saling kasih sayang di antara kaum muslimin, saling mencintai, itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita ingat-ingat dan yang harus kita jaga. Ini yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan ya Islamiyah, al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Islam banyak syariat yang disyariatkan demi untuk memupuk persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disyariatkan salat berjamaah bagi kaum lelaki. Ya, bahkan 5 waktu dalam sehari di mana mereka bertemu, saling menyapa di antara mereka, saling melihat di antara mereka, mungkin mereka ngobrol di antara mereka. Ini semua dalam rangka untuk memupuk persaudaraan. Bahkan seandainya kalau disuruh milih, enakan mana salat di masjid atau di rumah, kita bilang lebih enak di rumah. Di rumah lebih khusyuk, tidak ada yang ganggu kanan dan kiri, ya. Mau panjang mau pendek terserah kita. Tapi kalau kita ke masjid, ikut aturan, berbaris bersama saudara-saudara, samping kanan, samping kiri, depan belakang, ya tidak lain karena dalam solat berjamaah ada persaudaraan. Belum lagi disyariatkannya solat Jumat, disyariatkannya solat Id, ya. Dan di antaranya disyariatkan haji, di mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia bertemu, ya, menjalankan ibadah yang sama dengan pakaian yang sama, dengan ihram, ya, dari penjuru dunia datang. Dan mereka kemudian saling bersaudara menjalankan ritual ibadah, berjalan beriringan, ya, menjaga persaudaraan di antara mereka. Ini semua tidak lain adalah dalam rangka memupuk persaudaraan di antara kaum muslimin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam datang, sudah ada persaudaraan, sudah ada cinta kasih
di antara manusia, namun semua cinta kasih tersebut dibangun di atas keduniaan, dibangun di atas keduniaan. Ada di antara manusia yang mereka saling mencintai karena sama-sama satu suku, sama-sama satu kabilah. Ada di antara mereka yang saling mencintai karena sama-sama satu profesi, sama-sama berdagang atau sama-sama satu hobi, ya, sama-sama satu negeri, sehingga mereka saling mencintai. Itu ada sebelum adanya Islam. Tetapi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab sebelumnya tatkala itu, yaitu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Relasi yang terjadi bukan karena dunia, tetapi dia muslim, saya muslim, maka kita bersaudara. Dia salat, saya salat, maka kita bersaudara. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya pun demikian, maka kita bersaudara. Ini yang suatu yang baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena duniawi. Ya. Sehingga tali persaudaraan yang karena Allah ini adalah tali persaudaraan yang sangat kuat, lebih kuat dari persaudaraan karena satu suku atau satu nenek moyang atau satu negeri. Ini al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Bahkan begitu agungnya saling mencintai karena Allah, persaudaraan karena Islam, maka syariat meletakkan pahala yang sangat besar bagi orang yang menjunjung al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dibangkitkan di atas padang mahsyar dengan panas yang sangat terik, keringat bercucuran dengan luar biasa. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan tersebut, dan 7 golongan tersebut semuanya orang-orang hebat, di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ini adalah ganjaran yang sangat agung, di mana mereka berdua menjalin persaudaraan ukhuwah islamiyah karena Allah, bukan karena dunia. Ya. Tetapi murni benar-benar karena dia beriman. Saya beriman, maka kita saling mencintai, saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling menasihati. Kemudian juga seperti dalam hadis, tatkala hari kiamat kala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ainal mutahabuna bi jalali, al yauma udhilluhum fi yaumi, al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Maka pada hari ini, pada hari kiamat kelak, aku akan menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah mencari mereka. Allah mengatakan, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Allah cari mereka, Allah sohorkan mereka, Allah pamerkan mereka di hadapan khalayak. Mereka inilah orang-orang yang mendukung ukhuwah islamiyah, yang memperjuangkan ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, lil mutahabbina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku. Saling mengunjungi karena aku, bukan perkara dunia, bukan. Tapi saya kunjungi dia, dia mengunjungiku karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dia, dia tengok saya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wajib kecintaanku mengenai orang tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda,
anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki dia berjalan ke suatu negeri yang jauh untuk menziarahi, menengok saudaranya. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat yang menunggu di tempat lewat dia. Malaikat tersebut menjelma menjadi seorang manusia. Ketika dia berjalan menuju kawannya tersebut, dia dihentikan oleh malaikat, sang malaikat dalam bentuk manusia. Maka malaikat bertanya kepadanya, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menjenguk saudaraku di kampung ini. Jauh-jauh dia berjalan menuju kawannya tersebut. Maka malaikat tadi bertanya lagi, "Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Apakah engkau mengunjunginya karena ada kepentingan duniawi, ada usaha yang kau tengok, ada kebun yang ingin kau cek, ya, ada perdagangan yang ingin kau audit misalnya, ya. Kata dia, tidak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Aku datang menuju dia bukan karena duniawi sama sekali, tapi karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akhirnya buka kartu, malaikat berkata, "Fa inni Rasulullah ilaik." Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus aku kepadamu. Fa inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah bukan ibadah yang ringan. Ibadah yang besar. Seorang menjalin ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudaranya, menjenguk saudaranya, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara duniawi sama sekali, ya. Oleh karenanya para hadirin, seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada saling mencintai karena Allah, memupuk ukhuwah Islamiyah, semuanya disyariatkan. Semuanya disyariatkan. Dan semua perkara yang bisa memutuskan ukhuwah Islamiyah, bisa merenggangkan kecintaan di antara kaum muslimin, semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Kita mulai, ya. Semua perkara yang bisa memupuk saling mencintai karena Allah, tali persaudaraan, maka semuanya disyariatkan. Contoh, disyariatkan untuk saling memberi hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabu." Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan itu benar, kalau ada orang kasih hadiah sama kita, kita cinta sama dia atau tidak? Cintalah, apalagi hadiahnya besar, ya. Manusiawi, ya. 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 Kata seorang penyair, "Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu, fatalama sta'badal ihsana al-ihsanu." Kata seorang penyair, hendaklah berbuat baik kepada orang lain, niscaya kau akan menawan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menawan hati seseorang. Kalau kita kasih hadiah sama orang, dia pasti semakin cinta kepada kita. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang bapaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah yang terbunuh setelah perang Badar, maka dia pun dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang anak Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Maka dia sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, semua orang sudah masuk Islam, dia masih tidak mau masuk Islam. Bahkan dia ingin kabur. Maka Nabi bilang, panggil dia, biar tinggal di Madinah atau di Mekah dan dia diberi keamanan. Tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa. Dia tidak mau masuk Islam. Semua orang sudah masuk Islam, dia tidak mau. Saking dendamnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya tewas, saudaranya tewas, ya, maka dia jengkel. Subhanallah, Nabi menghadapi orang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap Nabi dapat ghanimah, Nabi kasih dia hadiah 100 ekor onta. Bayangkan. Kemudian Nabi dapat ghanimah lagi, Nabi kasih dia 100 ekor onta. Lama-lama dia kebenciannya berkurang, ya. Yu'tini, senantiasa Nabi memberikan kepadaku, ya, senantiasa memberikan kepadaku sampai
Tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu trik, tidak ada masalah. Kalau ada orang benci sama ente, ente kasih mobil sama dia. Insya Allah dia sayang sama anda. Mobil pertama, mobil kedua. Nah, di antara hal yang bisa memupuk persaudaraan saling memberi hadiah. Meskipun mungkin tidak besar, tidak apa-apa. Kita saling kasih seorang. Ya. Kita kasih dia, bikin kue, kita buatkan, berikan kepada dia. Ini disyariatkan. Kenapa? Karena bisa memupuk tali persaudaraan. Tidak usah bikin kue, beri hadiah. Senyum. Kata Nabi SAW, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kita tidak punya duit untuk bersedekah, sedekah dengan senyum. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan saudara. Senyum saja itu karena ini bisa memupuk persaudaraan, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka berdua berjabat tangan kecuali diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Bayangkan, Allah pasang pahala besar, diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena saling menyentuh, berjabat tangan. Ini memupuk persaudaraan. Makanya kalau kita beda antara kita ketemu orang, kita cuma bilang assalamualaikum, tidak dapat pahala. Lebih lagi kalau kita jabat tangan dia, assalamualaikum warahmatullah. Apalagi kalau kita peluk, sentuhan tubuh ini menambah kasih sayang yang luar biasa. Yang tadinya ada suudzon, berburuk sangka, maka berguguran. Dan itu diinginkan oleh syariat. Karena iblis ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Maka dengan salam, dengan senyuman, dengan sentuhan, ini memupuk rasa persaudaraan, maka disyariatkan dalam Islam. Salam juga demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara, jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Semua orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waktu Nabi ditanya, ayul Islam khair, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am. Kau beri makan kepada fakir miskin. Wa anta qra'as salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Ibadah yang agung. Kenapa? Menebarkan salam, menumbuhkan kasih sayang, saling mencintai di antara kaum muslimin. Pokoknya semua perkara yang bisa menimbulkan kasih sayang, saling mencintai di antara kaum muslimin, di antara kaum muslimat, maka semuanya disyariatkan dalam Islam, dan bahkan Islam meletakkan pahala yang besar. Oleh karenanya cita-cita Nabi SAW apa? Mathalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a sairul jasadi bisahar wal humma. Ini cita-cita Nabi. Kata Nabi SAW, perumpamaan kaum mukminin antara satu dengan yang lainnya dalam saling mencintai, dalam kelembutan di antara mereka, dalam kasih sayang di antara mereka, seperti perumpamaan satu tubuh. Jika satunya anggota tubuh sakit, maka yang lain juga akan merasa sakit dan ikut demam. Itu yang kita inginkan di antara kaum muslimin. Jika ada sebagian kaum muslimin yang terkena penderitaan, kita juga merasa menderita. Dimanapun mereka berada di alam semesta ini, tatkala mereka merasakan kesedihan, kita juga ikut merasa bersedih. Dan kita berusaha membantu sebisanya. Membantu dengan harta, membantu dengan doa, membantu dengan tenaga. Karena ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kaum muslimin saling mencintai, saling menguatkan di antara mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kelembutan mereka, dalam kecintaan di antara mereka. Maka segala perkara yang bisa mengantarkan untuk bisa saling mencintai di antara kaum muslimin, maka semuanya disyariatkan.